Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan sembah puji dan syukur kita karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita senantiasa. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Keesaan 58 bait yang pertama, Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Bergema mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jikalau hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan dan bersyukur atas kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, maka sesungguhnya kita akan menghayati cinta kasih Tuhan yang membebaskan bangsa kita. Tuhanlah yang melindungi dan memberi anugerahnya bagi kita. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 336, bait pertama, kedua, dan keempat, Indonesia Negaraku. Pada yang
kita masuk pengakuan dosa. Saudaraku yang terkasih, inilah hukum kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian penyesalan, Kidung Jemaat 23 bait pertama dan kedua, Ya Allah Bapa di surga Maha Tinggi. Ya Allah Bapa di surga Maha Tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, Maha besar mulia namamu, dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa, marilah kita menerima berita anugerah melalui surat Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Bapa, baik secara jasmani ataupun rohani dalam kehidupan kami semua. Dan secara khusus di dalam ibadah pagi ini, kami menerima pemeliharaan rohani melalui sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi rahasia daripada firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat di tangan-Mu, sehingga sabda Tuhan ini dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah pagi ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Demikian sabda Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi ini adalah Allah Sang Pembebas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki bulan Agustus, bulan kebangsaan, dan secara khusus di dalam ibadah pagi ini kita melakukan ibadah syukur dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada khotbah-khotbah sebelumnya kita telah banyak berbicara tentang kemerdekaan, bagaimana menjadi orang yang merdeka, bagaimana hidup sebagai orang yang merdeka. Dan secara khusus di dalam ibadah pagi ini kita ingin berbicara tentang Allah Sang Pembebas. Allah lah sumber kemerdekaan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya di dalam katekisasi atau di dalam pengajaran firman Tuhan, ketika mengajarkan 10 hukum Tuhan, lebih banyak diterangkan dari hukum pertama, kedua, sampai ke 10. Sedangkan bagian preambul, bagian mukadimah, bagian pembukaan seringkali kurang diuraikan secara lebih mendalam. Padahal bagian ini tidak kalah pentingnya dari bagian-bagian yang lain. Di dalam pengajaran 10 hukum Tuhan dalam tradisi Kristen, ayat 2 ini termasuk preambul, termasuk mukadimah yang bunyinya demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pengalaman bangsa Israel menunjukkan bahwa sebenarnya pembebasan atau kemerdekaan ataupun berkat-berkat yang lain yang dialami oleh bangsa Israel itu sumbernya dari Tuhan.
dan bergantung kepada Tuhan. Mengapa Tuhan sampai menihilkan atau mengenolkan bangsa Israel sebagai bangsa budak? Dia tidak mampu melakukan perlawanan, dan dalam perjalanannya ketika akan dibebaskan terhadang oleh laut. Kemudian di dalam perjalanannya mengembara, bangsa Israel sampai ke satu tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tetapi kesemuanya ini dapat diatasi, supaya bangsa Israel tidak berdalih lagi, tidak bisa menyombongkan bahwa ini semua adalah karena kekuatan, kemampuan, ataupun perjuangan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang manusia, baik bangsa Israel maupun bangsa Indonesia, kedua-duanya sama-sama berjuang. Ini tidak kita pungkiri. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa antara anugerah Allah dan antara perjuangan manusia itu 50-50. Artinya separuh adalah anugerah Allah, separuh perjuangan manusia. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa yang sangat menentukan adalah perjuangan manusia itu sendiri. Seolah-olah anugerah Allah itu hanya satu pelengkap. Tadi kita sudah mendengar bagaimana akhirnya bangsa Israel dinihilkan, supaya bangsa Israel tidak bisa berdalih untuk menyombongkan diri. Karena kenyataannya tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Israel tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita melihat sejarah, ada persamaan antara proses pembebasan bangsa Israel dengan proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa itu? Secara militer tidak seimbang antara kelompok yang dijajah dengan penjajah. Secara kekuatan persenjataan tidak mungkin bisa mengatasi atau melawan sang penindas. Baik bangsa Israel maupun bangsa Indonesia sama-sama mengalami beratus-ratus tahun di dalam penindasan, tapi tidak bisa berbuat banyak. Tibalah saatnya ada satu peristiwa yang dapat kita sebut sebagai momentum. Pada waktu itu ada peristiwa pengeboman di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Dan peristiwa itu memperlemah kekuatan dari Jepang. Mungkin ada sebagian yang mengatakan itu kebetulan. Tetapi dari kacamata iman itu adalah satu momentum yang harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum itu, tentu pada saat itu juga kemerdekaan tidak terjadi. Seperti halnya juga bangsa Israel. Setelah 10 tulah yang diturunkan oleh Tuhan, dan pada puncaknya tulah ke-10 di mana anak sulung pada mati, lalu bangsa Mesir, kerajaan Mesir mulai mengendor dan mulai menyerah. Walaupun kita tahu nantinya mereka juga tidak tinggal diam.
Tapi momentum itu dimanfaatkan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa untuk membebaskan diri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dalam Mukadimah juga ada satu kata penting, atas berkat rahmat Allah. Jadi betul-betul kemerdekaan yang kita alami ini adalah atas berkat rahmat Allah. Seperti halnya di dalam Mukadimah Dekaloh atau 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan yang mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Artinya sebetulnya kemerdekaan ini tidak pernah terjadi jika Tuhan tidak pernah memberikan jalan untuk kemerdekaan itu. Rahmat Tuhan bukan berarti menghilangkan perjuangan. Menarik sekali ketika kita membaca Alkitab, sekalipun Tuhan melakukan mujizat-mujizat, tapi kita melihat bagaimana bangsa Israel harus merespon dengan berjuang, berangkat, dengan bersabar, dengan tabah, menjalani proses pembebasan itu. Rahmat Allah tidak menghilangkan perjuangan, tetapi tanpa rahmat Allah tentu tidak ada keberhasilan. Karena apa? Ketika seseorang berusaha untuk hidup sebagai orang benar, berusaha untuk hidup sebagai orang baik, maka di dalam perjuangan itu kita ingat akan sabda Tuhan yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Dan manusia yang berjuang sendiri akhirnya terjatuh. Dia merasa perjuangan itu berat untuk mengalahkan tabiat-tabiat buruk yang sudah lama dilakukan. Untuk membangun karakter tidak mudah. Rahasianya adalah bahwa ketika orang berjuang tetapi tidak datang kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kekuatan yang memampukan dia untuk hidup benar, untuk hidup baik. Kita tadi telah membaca di dalam berita anugerah secara khusus ayat 13 yang menyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berusaha, tetapi ketika kita melupakan persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita melakukan pelayanan, maka semangat motivasi yang ada di dalam diri kita ini juga akhirnya melemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin menunjukkan bahwa dengan perjuangan yang keras dia bisa hidup secara efektif, ya, dengan ilmunya dia bisa meningkatkan karirnya tanpa mengurangi penghargaan saya kepada penulis-penulis besar yang telah menulis 7 Habits ataupun 8 Habits, bagaimana hidup menjadi efektif. Pengalaman menunjukkan ketika bangsa Israel
tidak taat kepada Allah, maka bangsa Israel berputar-putar tidak efektif. Tetapi kesaksian Alkitab menunjukkan ketika hambanya, sekalipun dalam situasi fasilitas yang terbatas, baik itu Musa, baik itu Daniel, baik itu Yusuf, tapi ketika hamba-hamba Tuhan ini datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, dia mendapatkan hasil yang sangat efektif sekali. Musa dapat menjadi pemimpin. Kita melihat bagaimana juga Yusuf akhirnya dipercaya menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Kita juga menyaksikan bagaimana Daniel juga menjadi orang yang dipercaya oleh kerajaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian daripada Nabi Yesaya yang menyatakan ketika bangsa Israel mencoba untuk mencari kuda tangkas untuk bisa mengalahkan musuh, dia mencari kuda tangkas. Tetapi apa yang terjadi? Musuh-musuhnya mendapatkan kuda yang lebih tangkas lagi. Ketika orang kepingin hidup hebat dengan mengandalkan ilmunya, dengan mengandalkan kekuatannya, maka dia bertemu dengan fenomena di atas langit ada langit. Maka sebetulnya kekuatan yang sejati adalah ketika seseorang itu datang kepada Tuhan. Ketika seseorang itu datang kepada Tuhan, maka terjadi pencerahan. Dari pencerahan ini muncul motivasi. Dari motivasi ini, dia bisa melakukan pekerjaan dengan semangat, tetapi juga sekaligus terarah. Banyak orang kelihatannya mendapatkan hasil yang besar di dalam usahanya, tapi hidupnya tidak terarah. Sebagai bangsa yang merdeka, ketika kita ingin hidup kita ini betul-betul efektif dan terarah, khususnya keteladanan orang-orang Kristen, itu melalui hidup bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena di sini dinyatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Kita tidak bisa keluar dari belenggu ini hanya dengan kekuatan kita. Jatuh dari belenggu ke belenggu yang lain. Tuhan punya cara di mana manusia sudah kehilangan cara. Tuhan punya solusi. Solusi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Sebagai bangsa Indonesia, dalam posisi apapun, baik kita yang secara khusus melakukan pelayanan gerejawi, yang melakukan pelayanan-pelayanan di dalam pemerintahan, dalam dunia pendidikan dan kesehatan dan sebagainya, kita perlu menjadi orang yang merdeka, artinya mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kebebasan, merdeka dari kepemilikan, merdeka dari egoisme, merdeka dari kebanggaan pada status sosial, sehingga kita bisa menjadi orang yang melakukan pelayanan prima. Dan itu semua terjadi ketika kita terus-menerus dekat kepada Tuhan. Karena sebetulnya Roh Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup sebagai umat yang merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak.
Cukup. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah menerima pencerahan tentang sumber kemerdekaan yang sejati. Sekalipun kami tetap berjuang, biarlah kami senantiasa sadar akan sumber kemerdekaan itu sendiri. Saat ini perkenankan kami mengangkat syafaat kami. Pertama-tama kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, baik yang berada di rumah sakit ataupun dimanapun berada, baik yang saat ini sedang harus menjalani isolasi mandiri dan sebagainya, kiranya Tuhan menguatkan, memulihkan, dan Tuhan menggerakkan saudara-saudara untuk saling membantu satu sama lain. Kami mempercayakan pemulihan saudara kami ini di dalam kuasa tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga menyerahkan setiap keluarga yang ada di jemaat ini. Tuhanlah yang membebaskan masing-masing keluarga ini dari setiap belenggu yang membelenggu masing-masing keluarga, baik belenggu ekonomi, belenggu masalah, atau apapun juga, sehingga keluarga ini akhirnya dapat terus menyongsong hari depannya dengan tegar, dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh kedamaian. Demikian juga kami menyerahkan keberadaan anak-anak kami dalam pergumulannya, baik pergumulan iman, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, pergumulan pergaulan, perjodohan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menata dan memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Sampangan Keratenan ini. Biarlah di dalam situasi pandemi dengan berbagai dampaknya, warga jemaat tetap tegar, bahkan tidak dihantui oleh ketakutan, tetapi tetap memiliki iman, tetap menyandarkan kepada kekuatan Tuhan, dan tetap guyup. Bapa di surga, kami menyerahkan majelis gereja yang melaksanakan kepemimpinan gerejawi, komisi-komisi, panitia-panitia, tenaga gereja, dan saudara-saudara yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati program-program gerejawi, baik dalam rangka pembinaan iman maupun dalam rangka panggilan pendeta ataupun program-program yang berkaitan dengan program-program diakonia. Tuhan berkati. Demikian juga kegiatan-kegiatan klasikal, kegiatan sinodal, juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit, dan lembaga-lembaga sosial yang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri
yang akan menolong pemimpin-pemimpin kami, secara khusus bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mampukan bersama dengan seluruh rakyat untuk bersama-sama mengatasi persoalan bangsa ini, persoalan sosial, politik, ekonomi, juga dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati para tenaga medis, berkati para sukarelawan, dan saudara-saudara yang melakukan berbagai kegiatan untuk menolong mereka yang terdampak COVID-19 ini. Tuhan sendiri yang menguatkan pelayanan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua dalam waktu yang tidak terlalu lama terbebas dari cengkraman pandemi COVID-19 ini dan kembali dapat beraktivitas dengan baik dan lebih mensyukuri berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebelum kita menghaturkan persembahan, baiklah kita memperhatikan firman Tuhan dari Injil Markus 12 ayat 43 dan 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita akan mengaturkan persembahan dan kita pujikan Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur ke tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti setelah doa persembahan akan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat, kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menyimpan, merawat dan menggunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, selanjutnya kami juga menyerahkan hidup kami. Kiranya dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ucapan syukur dan doa kami ini kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan berdiri, kita semua akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.